Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu pengujian mekanik yang penting yang dinamakan dengan uji impak. Sebelum kita mulai materi kuliah kali ini, mari kita sama-sama lihat video berikut ini. Kalau kita berada di udara yang dingin, kadang-kadang kita merasakan bahwa kulit kita menjadi lebih sensitif bila disentuh ataupun kena sesuatu. Nah, sebetulnya pada material pun seperti itu. Jadi material-material biasanya menjadi lebih sensitif, lebih rapuh ketika berada di udara yang dingin. Kita coba sesuatu ya. Kita isi mug ini dengan air sampai kurang lebih penuh. Kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Kita tunggu sampai dia membeku, dan mungkin setelah itu beberapa lama kita tunggu baru kita buka. Sampai begini aja. Pernah melihat seorang ahli karate mencoba memecahkan suatu seperti ini, dan juga material yang getas biasanya mempunyai patahan yang berbeda. Biasanya kalau kita lakukan pembenturan secara tiba-tiba dan kemudian patah, material ulet akan tampak berbeda dengan material yang bersifat getas. Kita lihat contohnya seperti ini. Bagaimana kalau kayu ini kita kasih beban tiba-tiba ya? Lihat, patahannya cenderung untuk berserabut. Untuk batu bata yang bersifat getas, patahannya berbeda dengan bambu yang tadi kita patahkan. Kita lihat sama-sama. Nah, ini batu bata yang telah dipatahkan. Kita lihat, dia cenderung untuk tidak berserabut tentunya ya. Dari pelajaran uji tarik, Anda tahu bahwa yang namanya baja adalah material yang mempunyai kekuatan yang tinggi. Nah, ini yang saya pegang adalah salah satu contoh aplikasi baja yang biasa dipakai pada pembangunan, bangunan-bangunan, baik rumah maupun gedung-gedung. Menurut Anda, kalau baja seperti ini kita lakukan uji impak, bagaimana impak energinya? Anda coba perhatikan bentuk dari baja ini. Ada dua hal dari ilustrasi video sebelumnya yang tidak bisa dilakukan dengan uji tarik, yaitu pengujian pada laju pembebanan tinggi dan juga pengujian pada kondisi ekstrim seperti pada temperatur yang rendah. Nah, dua hal itulah yang kemudian dikompensasi pada pengujian impak, yaitu kita melakukan pengujian dengan laju pembebanan yang tinggi, dan kita bisa melakukan pengujian pada berbagai temperatur termasuk pada temperatur yang rendah di bawah 0 derajat. Nah, ilustrasi video yang kita lihat adalah contoh pengujian impak dengan metode Charpy, di mana kita menggunakan pendulum yang berat untuk menghantam spesimen dengan laju pembebanan yang tinggi. Kita lihat contoh pengujian untuk spesimen dengan ukuran spesimen standar seperti yang kita lihat pada video ini. Jadi spesimen berbentuk kotak batang diberikan takikan pada bagian tengah, kemudian ditumpu spesimen tersebut secara horizontal, dan kemudian kita ukur bagian tengahnya agar pendulum menghantam tepat bagian tengah dari spesimen yang telah diberikan takikan. Kita lihat spesimen telah dihantam dan kemudian
Setelah hantaman tersebut, ketinggian pendulum akan berkurang, dan sebetulnya yang diukur nanti adalah energi potensial pendulum di saat awal dan energi pendulum dengan ketinggian pertama dari titik balik. Jadi kita lihat di awal pendulum mempunyai energi potensial sebesar E sama dengan mg dikali H besar. Kemudian setelah menghantam spesimen, pendulum akan mempunyai energi potensial di titik balik pertama dengan ketinggian sebesar H kecil. Jadi pada pengujian impak, energi impak didapatkan dari selisih energi potensial sebelum pengujian ataupun di titik awal pengujian dengan energi potensial pada saat titik balik pertama setelah spesimen dihantam oleh pendulum. Nah, untuk uji impak, berikut ini adalah tujuan dari pengujian impak, yaitu melakukan pengujian mekanik dengan laju pembebanan yang tinggi. Kemudian yang keduanya adalah menentukan ketangguhan takikan material. Dan yang ketiganya adalah menentukan temperatur transisi dari kondisi ulet ke kondisi getas. Jadi pada pengujian impak kita melakukan pengujian pada berbagai temperatur dan nanti kita lihat pada temperatur berapa ataupun range temperatur berapa terjadi perpindahan dari kondisi ulet ke kondisi getas. Jadi pada kondisi uji impak, kita melakukan pengujian yang tidak bisa dilakukan pada uji tarik, yaitu melakukan pengujian dengan laju pembebanan yang tinggi, kemudian melakukan pengujian pada berbagai temperatur termasuk pada temperatur yang rendah, di mana pada kedua kondisi tersebut adalah kondisi yang potensial untuk terjadinya patahan. Nah, selain itu, pada pengujian impak juga kita melakukan pengujian dengan diberikan takikan agar terdapat kondisi tegangan 3 sumbu pada spesimen. Tabel berikut menunjukkan perbandingan spektrum laju regangan pada berbagai pengujian mekanik. Kita lihat di row ketiga adalah range dari laju regangan pada saat pengujian tarik yang kita anggap sebagai pengujian yang bersifat statik, di mana laju regangan pada pengujian tarik adalah antara 10⁻⁵ sampai dengan 10⁻⁻1 per detik. Sedangkan untuk pengujian impak yang sedang kita bahas, laju regangan jauh lebih tinggi dibandingkan pengujian tarik, yaitu laju regangannya berkisar antara 10⁻² sampai dengan 10⁻⁴ per detik. Jadi uji impak mempunyai spektrum laju regangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian tarik yang dianggap sebagai statik. Ada dua metode pengujian impak yang biasa dilakukan, yaitu metode pengujian impak mengikuti standar Charpy dan metode pengujian impak mengikuti standar IZOT. Kedua metode uji impak ini memakai geometri spesimen yang sama, yaitu berbentuk batang dan kemudian diberikan takikan, tetapi keduanya mempunyai perbedaan dalam hal bagaimana spesimen ditumpu. Pada metode Charpy, spesimen ditumpu secara horizontal, sedangkan pada metode IZOT, spesimen ditumpu secara vertikal. Kemudian perbedaan keduanya juga dalam hal arah tumbukan. Charpy, takikan berada pada sisi berlawanan dengan arah tumbukan, sedangkan IZOT berada pada sisi yang sama dengan arah tumbukan untuk takikannya. Gambar sebelah kanan menunjukkan contoh kurva hasil pengujian impak, di mana kurva dengan notasi A adalah contoh kurva yang dihasilkan dari pengujian seperti yang sudah diilustrasikan dalam video sebelumnya. Jadi, data yang dihasilkan adalah data antara temperatur dan impak energi.
Berbeda dengan pengujian tarik di mana satu kurva pengujian didapatkan dari satu pengujian, maka kurva uji impak seperti di dalam gambar ini dihasilkan dari beberapa pengujian, di mana setiap pengujian dilakukan pada berbagai temperatur yang berbeda, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan nilai impak energi dari berbagai temperatur pengujian. Sehingga kita bisa tahu bagaimana pengaruh dari temperatur terhadap nilai impak energi yang dihasilkan. Salah satu tujuan dari pengujian impak adalah kita menentukan temperatur transisi, yaitu temperatur di mana terjadi perubahan antara karakteristik patah ulet dan patah getas. Jadi biasanya dari pengujian impak kita mendapatkan nilai impak energi untuk berbagai temperatur. Nah, impak energi yang kecil merepresentasikan karakteristik yang cenderung getas, sedangkan impak energi yang tinggi mencirikan karakteristik untuk material yang bersifat getas. Jadi ini ditunjukkan oleh kurva biru pada gambar ini, di mana kurva biru ini menunjukkan hubungan antara temperatur dan impak energi. Salah satu cara lainnya adalah dengan melihat penampakan dari patahan hasil pengujian impak, di mana shear fracture di sini adalah karakteristik untuk material yang mengalami patah ulet. Jadi semakin jelas penampakan patahannya menunjukkan shear fracture, semakin ulet dia. Foto pada slide ini menunjukkan penampakan material hasil uji impak pada berbagai temperatur. Jadi dari minus 59 derajat Celcius sampai dengan temperatur 79 derajat Celcius. Untuk material pada minus 59 derajat Celcius, materialnya menunjukkan patahan yang bersifat getas, ditunjukkan oleh patahan yang lebih terang dan bersifat menunjukkan granular patahannya, sedangkan semakin tinggi temperatur kita lihat patahannya menjadi semakin gelap, dan kalau kita bisa melihat lebih jelas lagi bahwa patahannya bersifat lebih berserabut. Sehingga kemudian kita bisa memprediksikan kondisi patahan pada berbagai temperatur, apakah dia cenderung bersifat ulet ataupun cenderung bersifat getas dari jenis patahan yang dihasilkannya, seperti kita lihat dari foto ini. Yang menjadi catatan pada penentuan temperatur transisi dari ulet ke getas pada pengujian impak adalah belum ada kriteria yang established. Nah, biasanya kriteria itu ditentukan untuk aplikasi tertentu. Jadi satu kriteria belum tentu berlaku untuk kriteria yang lain. Nah, salah satu metode pendekatan untuk menentukan temperatur transisi adalah temperatur di mana nilai impak energinya diasumsikan pada nilai tertentu, seperti misalnya sebesar 20 Joule. Tetapi ini tidak berlaku secara umum untuk semua aplikasi. Kemudian penentuan lainnya adalah dengan menentukan temperatur di mana penampakan patahannya adalah misalnya 50% bersifat patah ulet atau patah yang berserabut ataupun fibrous fracture, ataupun 100% fibrous ataupun 100% bersifat ulet. Kurva pada slide ini menunjukkan bagaimana material dengan karakteristik yang berbeda mempunyai kurva impak yang berbeda. Jadi kita lihat untuk kurva dengan garis merah, yaitu untuk logam yang mempunyai kekuatan yang rendah, biasanya cenderung bersifat ulet, sehingga kalau kita lakukan uji impak pada berbagai temperatur, logam ini akan mempunyai nilai impak energi yang tinggi. Jadi kalau bersifat ulet, cenderung akan mempunyai nilai impak energi yang tinggi. Sedangkan high strength materials yang biasanya bersifat getas pada semua temperatur, maka pada semua temperatur cenderung impak energinya rendah, sehingga high strength material cenderung bersifat getas pada berbagai temperatur. Gambar ini menunjukkan kurva impak untuk berbagai jenis baja dengan kandungan karbon yang berbeda. Sebagai contoh, kita melihat di sini ada baja dengan kandungan karbon 0,01 weight persen, baja dengan kandungan karbon 0,11, 0,22, 0,31, 0,43,
0,53 dan 0,63. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika kandungan karbon berbeda, yang pertama adalah kurva impaknya berbeda. Kemudian kita lihat lebih detail lagi bahwa ketika kandungan karbonnya semakin tinggi, kita lihat di sini bahwa daerah transisinya bergeser ke kanan. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa ketika kadar karbonnya semakin tinggi, pada temperatur yang sama cenderung energi impaknya menjadi lebih rendah. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan faktor-faktor apa saja yang sebetulnya mempengaruhi energi impak. Jadi yang pertama adalah struktur kristal, yang kedua adalah unsur paduan, yang ketiga adalah temperatur. Jadi ketika struktur kristalnya berbeda seperti logam yang mempunyai struktur FCC akan berbeda karakteristik energi impaknya dengan logam yang mempunyai struktur BCC. Kemudian dari unsur paduan kita sudah melihat bahwa ketika kandungan karbonnya berbeda, maka ternyata energi impaknya pada setiap temperatur juga akan berbeda. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa ketika pengujian impak dilakukan pada temperatur yang berbeda, maka logam bisa mempunyai energi impak yang berbeda, bahkan bisa berubah dari ulet menjadi getas ketika temperatur pengujian berbeda. Sekian kuliah mengenai uji impak. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis untuk kuliah ini, dan kalau ada yang mau ditanyakan terkait kuliah ini, nanti bisa ditanyakan pada saat pertemuan kuliah di hari dan jam kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.